Oke, selamat datang di Lembaga Papindo. Video kita kali ini adalah untuk menceritakan kesimpulan dari tahap pertama. Artinya juga merupakan evaluasi yang telah kita belajar selama tahap pertama ini apa saja supaya diulangi dulu ya. Nah, kesimpulan dari tahap pertama adalah bagi teman-teman pasti udah pernah ya kalau dari pertama mendengar video kita kali ini. Video itu yang pertama adalah tentang pola pikir internet marketing. Jadi teman-teman harus ingat ya, pola pikir seorang internet marketing itu harus. Jadi untuk sukses di dalam internet marketing bukan secara gampang, secara instan ya. Jadi kalau kita udah menguasai ilmu internet marketing itu bukan langsung kita bisa menjadi kaya raya, tapi juga membutuhkan perlu proses ya. Jadi kalau semuanya, kalau yang seperti yang kita anggap seseorang yang sudah pintar internet marketing pasti kaya, maka semua orang yang belajar internet marketing pasti sudah kaya, itu tidak. Tapi semuanya tergantung kepada diri kita, kemauan kita, dan fokus dan konsekuensi ya yang kita jalankan. Ilmu kita mau dipraktekkan dan fokus baru bisa berhasil. Jadi dari sini itu ada 4 poin untuk berhasil dalam internet marketing. Yaitu ingat ya kepada teman-teman semua, kalau lupa nanti boleh lagi diulang lagi yang video pertama. Itu 4 poin. Yang pertama itu adalah mau belajar. Artinya kita mau belajar dari orang yang sudah sukses di dalam menjalankan internet marketing. Yang kedua, setelah belajar, yang kedua itu mau praktekkan ilmunya. Jadi kalau misalnya seseorang itu cuma belajar, tahu teori, tahu tetapi tidak tahu praktek, ya sama doang. Ya. Yang ketiga, mau fokus mengerjakannya. Jadi apa yang nanti dikasih tugasnya, apa yang dikasih ujiannya, coba diharapkan teman-teman semuanya harus dikerjakan supaya bisa melihat hasilnya. Ya, dan kalau misalnya belum dapat hasilnya, fokus lagi sampai bisa berhasil. Yang terakhir adalah mau mandiri. Jadi kalau misalnya seseorang itu kalau sudah tahu ya teknik bagaimana menghasilkan dari internet marketing, diharapkan bisa mandiri, bisa mengembangkan ilmunya sendiri. Ya, jadi jangan semuanya tergantung kepada mentornya, kepada gurunya ya. Jadi kalau semuanya tergantung berarti ilmu kita tidak bisa berkembang. Tapi kita harus belajar mandiri, harus mengembangkan sendiri. Ya. Jadi ingat, itu 4 poin utama ya untuk supaya bisa berhasil di dalam internet marketing. Yang pertama adalah mau belajar, mau praktek, mau fokus, dan mau mandiri. Ya, itu 4 poin. Kemudian di dalam video kedua juga dijelaskan ada namanya pola pikir orang miskin dan orang kaya. Ingat, disarankan kalau kita lagi belajar internet marketing, kita jangan ada namanya kita mindset kita seperti orang miskin. Saya nggak tahu lah, ilmu itu terlalu sulit lah. Bagaimana? Yang penting kita harus mindset kita harus dibetulkan dulu. Ya, semua manusia dilahirkan ke dunia, Tuhan sudah memberi roh dan tubuh kita. Mata kita bisa melihat, hidung kita bisa bernapas, semuanya itu ada pemberian Tuhan. Dan itu adalah sangat luar biasa. Orang miskin dan orang kaya. Jadi kita harus mindset kita harus seperti orang kaya. Kaya di sini bukan artinya kita banyak duit, tapi kaya di sini adalah kaya hati, kaya ilmu. Jadi kalau kita punya kaya hati dan kaya ilmu, maka kita tidak ada minder dan kita mempunyai hawa positif untuk belajar. Ya. Terus yang ketiga, video yang ketiga adalah tentang pemetaan internet marketing. Nah, ini pemetaan internet marketing juga sangat-sangat penting sekali karena kita adalah yang pertama sekali ya. Ilmu ini internet marketing bagi teman-teman adalah yang pertama kali belajar. Jadi harus dibuatkan petanya dulu. Ya, jadi kalau nggak tahu peta maka kita akan tersesat. Jadi di dalam pemetaan internet marketing sudah dibahas. Itu apa saja yang dipetakan. Yang pertama adalah kita mau riset. Riset itu sangat penting ya di dalam internet marketing karena kalau tanpa riset kita asal buat blog kita, asal kita buat video kita, maka
yang kita buat itu hanya untuk diri sendiri yang lihat, ya, dan orang lain tidak tahu apa yang kita bikin videonya. Kebanyakan kalau kita misalnya di dalam internet marketing, kalau kita mau berbisnis atau mau jual produk, apakah penawaran ini, produknya ini hanya untuk diri sendiri? Pasti kita mau jual kepada orang lain dan diketahui oleh orang lain yang banyak. Jadi kalau hanya kita buat blognya, kita hanya buat video hanya untuk diri sendiri, ya pasti produk kita nggak laku. Makanya perlu di riset. Setelah di riset, kita baru ada traffic. Traffic itu artinya orang datang, ya, melihat video kita, melihat blog kita, melihat Facebook kita. Nah, setelah terjadi misalnya traffic, orang banyak yang melihat, pasti ada terjadi kepada pembelian. Nah, itu yang akan tujuannya. Jadi, risetnya kita bagaimana? Nanti di video berikutnya kan sudah ada tentang cara riset produk yang laris manis. Kemudian trafficnya, bagaimana mendatangkan pelanggannya. Nah, mendatangkan pelanggan itu kan ada beberapa kategori. Yang pertama itu kategori video. Kategori video itu ya dari YouTube marketing. Ya, nanti video ini yang kita jelaskan. Kemudian nanti ada yang kategori media sosial, misalnya dari Facebook, Instagram, Line, dari WhatsApp, dan lain-lain. Ya, bagaimana itu nanti kita juga tunjukkan. Kemudian dari kategori dari blog, website, ya, ada namanya blog untuk pribadi, untuk blog bisnis, nanti juga di video berikutnya kalau kita ada disambung lagi, ya, kita akan jelaskan. Nah, di sini kemudian setelah terjadi pemetaan itu riset, traffic, dan closing, makanya baru kita namanya pemetaan. Kemudian baru dipetakan. Jadi kalau kali ini video kita ini adalah konsennya ke artikel video, yaitu YouTube marketing, bagaimana kita membuat video, kemudian kita masukkan ke YouTube, baru kita marketingkan. Jadi itu adalah tentang kesimpulan dari video ketiga. Kemudian kita masuk lagi video keempat, yaitu cara riset produk laris manis. Jadi yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan, pertama kita harus riset produknya kita. Jadi cara risetnya gimana? Pertama, kepada teman-teman, pergilah ke Google, ya, Google COID, itu artinya Google Indonesia. Kemudian setelah pergi ke Google COID, diketik, ya, di enter, baru cari misalnya kita mau jual apa, ya. Misalnya kita mau tembak di kota mana, ya. Jadi kalau misalnya kita mau jual apokat, berarti kita jual apokat Medan, gitu, ya. Jadi pertama saya sarankan kita tembaknya di kota tertentu saja. Supaya kenapa? Karena pertama kita menguasai satu kota dulu. Setelah menguasai satu kota, baru satu provinsi. Setelah satu provinsi, baru secara nasional. Artinya kita kalau marketing itu secara bertahap. Jangan langsung kita tembak secara nasional, terakhir ilmu kita kurang. Kita masih pemula. Bagaimana kita untuk membackup-nya ini? Ya, pertama dari awalnya dulu, ya, kita menguasai satu kota dulu. Jadi kita pertama dari riset. Misalnya kita risetnya benar-benar dulu. Ya, kalau misalnya mau tahu cara risetnya itu ulangi lagi video cara riset produknya. Ya, ini hanya kesimpulannya dulu. Jadi saya membahas kesimpulannya. Jadi apa itu YouTube marketing? Apa sih pentingnya YouTube marketing? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya YouTube marketing termasuk salah satu dari media sosial yang banyak digunakan. Ya, dan berdasarkan data dari Alexa, YouTube merupakan situs terpopuler nomor 3. Nah, jadi rata-rata orang-orang kalau misalnya punya handphone, punya komputer, searching di internet, selain mereka pertama mencari di Google, kemudian pasti di Facebook, setelah di Facebook pasti cari di YouTube. Jadi peluang kita di YouTube, membuat video di YouTube marketing, itu peluangnya sangat besar. Tetapi harus ingat, harus di riset. Dan yang terpenting adalah kata kuncinya. Yang kita tembak itu, yang kita buat itu paling banyak dilihat orang. Ya. Nah, itu YouTube marketing. Jadi siapa saja yang bisa melakukan YouTube marketing? Siapa saja yang mau dan berminat di dalam membuat YouTube marketing? Ya, baik itu orang bisnismen, orang rumahan, ibu rumah tangga, ataupun yang pemula. Yang penting kita tahu tekniknya, pasti semuanya bisa. Jadi bagaimana cara melakukannya? Ya, pertama kita harus membuat videonya dulu. Kita harus tahu membuat videonya.
ya, tahu membuat videonya, kemudian tahu membuat channel-channelnya, kemudian tahu bagaimana mempromosikannya. Ini adalah yang tahap pertama. Nanti saya akan ajarin lagi teknik selanjutnya ya. Jadi kemudian yang terakhir dalam kesimpulan tahap pertama itu adalah menemukan ide jualan dulu. Kepada teman-teman, itu harus tahu ide jualan saya mau apa. Saya mau berbisnis di internet marketing itu mau jual apa, kita harus temukan idenya dulu. Kalau misalnya teman-teman belum menemukan ide, diharapkan carilah ya, jangan hanya melihat video ini terus tapi ide kita nggak ada, tapi cari. Jadi kalau mengulangi lagi ide jualan itu, menemukan ide jualan itu, temukanlah 10 pertanyaan ini dulu ya. 10 pertanyaan ini apa aja? Yang pertama, bantuan apa yang sering orang lain minta kepada Anda? Misalnya, bantuan apa orang suka meminta pertolongan Anda? Jawab sendiri ya. Kemudian yang kedua, pelatihan atau kursus apa yang pernah Anda ikuti? Misalnya, kursus apa misalnya sehingga Anda mempunyai keterampilan ya, jadi Anda tonjolkan keterampilan itu. Kemudian yang ketiga, apa yang sering orang lain dipuji dari diri Anda? Misalnya orang suka memuji Anda itu dari segi mana? Ayo, siapkan kertasnya, siapkan pulpennya, dijawab satu persatu. Jadi kalau misalnya Anda mau menemukan ide jualan Anda, maka diharapkan menjawab 10 pertanyaan ini. Dan dipastikan dan yakin kita pasti menemukan mau jualan apa. Kemudian yang keempat, apa hal dari diri Anda yang bisa membuat teman-teman Anda kagum? Misalnya, apa yang membuat teman-teman Anda kagum? Misalnya kejujuran Anda kemudian suka membela teman-teman dalam segi yang positif ya, bukan dalam segi negatif ya, hal negatif itu bukan. Tapi kita harus yang positif thinking ya, yang baik-baik, yang menurut kebenaran ya, yang halal gitu ya. Yang kelima itu adalah pencapaian apa yang pernah Anda peroleh, misalnya waktu di sekolah atau waktu di kerja, pencapaian apa yang pernah Anda peroleh, coba dicatat ya. Kemudian yang keenam, skill apa, keterampilan apa yang pernah teman Anda minta untuk diajarin, misalnya Anda mempunyai skill misalnya komputer, Anda ahli komputer sehingga teman-teman itu suruh Anda mengajar, nah kembangkan keterampilan Anda. Kemudian apa kesulitan dalam hidup yang sudah Anda lalui? Misalnya Anda pernah kesulitan hidup apa, kemudian Anda bisa melalui kesulitan tersebut dengan trik-trik atau teknik-teknik tertentu. Itu dijelaskan di dalam misalnya pembuatan video ya. Itu semuanya dalam hal yang positif ya. Ingat ya teman-teman ya, kita bukan di sini hal-hal negatif. Harus positif ya, supaya kita bisa membuat video ini menambah rezeki ya, membuat video ini artinya bisa menolong orang banyak. Kemudian yang kedelapan, apa hal yang berguna yang Anda ketahui tetapi tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, misalnya hal yang berguna yang Anda ketahui, misalnya ada resep-resep rahasia, misalnya kita memasak, itu ada resep-resep leluhur kita ya, nenek kita, resep rahasianya bagaimana. Ayo kita saling membagi sehingga orang-orang banyak akan terbantu melihat resep kita. Kemudian yang kesembilan, apa yang membuat Anda antusias dan semangat? Misalnya Anda suka mengerjakan pekerjaan apa, berarti Anda hobinya itu. Jadi kerjakan mulai dari hobi Anda, sehingga Anda tidak akan merasa cepat bosan. Ya, Anda misalnya mengerjakan sesuatu, kalau hobi itu semakin dikerjakan semakin semangat. Itu yang dimaksudkan ya. Yang terakhir adalah dari bisnis-bisnis orang lain yang pernah Anda temui. Misalnya bisnis apa saja, apa yang sepertinya paling menarik. Misalnya paling menarik apa? Misalnya memasak. Ya udah dalami aja memasak. Misalnya resep-resepnya, misalnya bikin YouTube-nya, masakan enak-enaknya di mana. Misalnya Anda suka makan di warteg mana yang paling enak. Kalian bisa aja promosi-promosi itu ya. Misalnya resep-resep memasak itu boleh aja. Kalian bisa aja mempromosikan masakan-masakan tersebut. Jadi demikian, ini dari 10 pertanyaan ya yang harus mesti dijawab dari dalam diri kita. Jadi setelah dari 10 ini, mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab idenya jualan itu, kita itu mau jual apa. Seandainya masih belum bisa, coba teman-teman stop dulu video ini ya, renungi, kemudian pelan-pelan hayati di mana sih pertanyaan yang paling sulit, kemudian sharing sama teman-teman, sharing sama keluarga, kira-kira mau jualan apa. Kadang-kadang kita mentok pikiran kita nggak terpikir, tapi bisa terpikir oleh teman-teman kita, oleh keluarga kita, oleh family kita ya. Jadi saran saya, temukan dulu ide jualannya dulu. Kalau nggak bisa,
pergi riset dulu seperti tadi ya, pergi ke Google COID, kemudian Google Trend itu untuk melihat di kota mana yang paling laku, kemudian yang terakhir di marketplace itu misalnya Tokopedia, itu banyak jualan produk-produk ya, produk-produk itu misalnya mau produk fisik, itu bisa baju wanita, baju pria, baju anak, makanan, minuman, aksesoris, ya handphone, komputer, semuanya produk-produknya seperti marketplace itu seperti mall ya. Jadi kalau misalnya mau lihat di mata itu di Tokopedia boleh, di Shopee boleh, Lazada boleh, dan lain-lain ya. Jadi saya harap dari 10 pertanyaan dan kemudian trik-trik cara riset ini, saya harap teman-teman sudah bisa menemukan ide untuk jualannya. Jadi kalau misalnya masih belum menemukan ide jualan, diharapkan untuk melihat berulang-ulang kali video-video yang di atas sampai Anda menemukan jualannya. Tapi kalau misalnya sudah menemukan ide jualannya, selamat, Anda sudah bisa masuk ke tahap kedua. Jadi tahap kedua itu akan membicarakan apa? Membicarakan bagaimana kita membuat foto produk supaya foto produk itu bisa lebih menarik gitu ya. Kemudian bagaimana editing foto melalui handphone, lalu bagaimana jualan online melalui handphone. Kemudian yang terakhir ada evaluasi pembelajaran ya, artinya kesimpulan tahap kedua. Dan yang terakhir itu yang paling seru adalah ada bonus spesial ya, ada video bonus spesial yaitu menceritakan tentang peta pikiran. Nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana peta pikiran itu, pikiran kita itu bekerja supaya kita bisa lebih pintar dan lebih kreatif. Ya, mudah-mudahan kesimpulan pertama ini bisa bermanfaat dan saya harap teman-teman sudah bisa mengerti ya. Untuk yang tahap pertama, video-video ini akan di-sharing ya. Saya harap juga teman-teman bisa lebih berguna dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.